Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah, teman-teman. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Coach Justin memberi juga komentar, teman-teman. Sudah setelah sekian lama kita tunggu-tunggu, akhirnya dia nongol untuk memberikan komentar. Seperti apa komentarnya? Setelah Indonesia mengalami 2 kekalahan dari Jordan dan Syria, seperti apa komentarnya, kita lihat, teman-teman. Timnas U20 kita Ini kembali untuk kedua Bung Ropan kalinya ini. menderita kekalahan. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, tadi malam kita kalah. Kalahnya dengan telak. 2-0 dari Syria. Sebelumnya kita kalah dari Yordania dengan 1-0. Melihat penampilan ini memang ada timbul keraguan. Apakah tim ini yang dilatih oleh Indra Safri bisa berbuat banyak ketika kita tampil di event yang sebenarnya putaran final Piala Asia? Oke. Bung Ropan meragukan tim yang diasuh oleh Indra Safri inilah. Ini ya yang setelah mengalami 2 kali kekalahan, Bung Ropan meragukan karena tim ini apakah di yang sesungguhnya nanti bisa berbicara banyak atau malah seperti ini hasilnya. Kita lanjut. Satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu diuji coba. Justin ini. Jadi apa pentingnya Apa kalah 1-0 sama 2-0? Apa pentingnya? Gak ada penting sama sekali. Karena di ranking U20 juga nggak dilihat, nggak ada rankingnya. Atau U23 yang ada rankingnya itu cuma senior. Nah, disitulah mungkin kita bisa bilang sebagian besar kita menang agar ranking kita naik. Ranking kita naik itu menguntungkan dari sisi drawing dan lain-lain. Ada makna U20, U23, U17 kan nggak ada. Justru gue bilang untuk U17 yang mau ikut Piala Asia nanti di bawah Coach Nova, cari sparring sebanyak mungkin lawan tim lemah. Udah lawan kita tim SSB, nanti tim yang U berapa, sparring sebanyak mungkin, bereksperimen. Dan ini dilakukan Indra Safri juga, murni bereksperimen. Jadi nggak perlu kita judge. Kalau kita mau judge nanti, lu bisa nonton di sini, oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, ini nggak jalan. Nanti lu judge. Gue nggak nonton sekarang, nanti gue nonton pada saat official Piala Asia. Baru gue bilang, ini kok contoh, ini kok banyak crossing, tapi crossing nggak sampai. Ini kok begini, ini kok begitu. Ini, baru kita bisa nilai, karena itu udah serious game. Bukan pada saat uji coba. Oke, menurut Coach Justin itu kalah mau 1-0, 2-0 itu tidak berarti sama sekali ya. Karena ini hanya uji coba, teman-teman. Ingat sekali lagi, uji coba ya. Karena kekalahan ini tidak mengurangi poin dari FIFA. Karena ini kan bukan timnas senior ya. Setelah walaupun kita mengalami kekalahan, tidak akan menurunkan poin kita di FIFA, teman-teman. Itu menurut Coach Justin ya. Jadi selama ini timnas U20 berlatih ini untuk apa gitu, sebenarnya saya nggak paham. Lanjut. Coach Justin tetap membela Coach Indra Safri meski kalah 2 kali dalam mini turnamen Timnas Indonesia U20. Iya, akhirnya coach yang kita tunggu-tunggu satu ini guys, buka suara mengenai kekalahan Timnas Indonesia. Saat kemarin menghadapi Syria, kita kalah 2-0. Dan saat melawan Yordania, kita juga kalah 1-0. Jadi menurut Coach Justin ini, satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu diuji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Gak ada pentingnya sama sekali. Jadi nggak perlu kita judge. Kalau kita mau judge nanti, bukan saat uji coba. Ya, jadi kesimpulannya adalah Coach Justin ini membela Coach Indra Safri guys atas kekalahan Timnas Indonesia U20 dengan beralasan uji coba. Cuman kan yang dipertanyakan oleh fans Timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda Coach Indra Safri ini kan udah TC guys di luar negeri. Dan kalau nggak salah itu lebih dari 1 tempat. Kemudian mengadakan TC juga di Indonesia. Menurut saya mau latihan
mau sparring partner atau apapun itu ya, harusnya Indonesia ya tetap aja harus menampilkan yang terbaik. Bukan ini kan ajang uji coba, tapi sebaiknya Indonesia tampil tangginas lah, tampil. Kalau ini kan 0 gol Indonesia di 2 pertandingan ini, jadi tidak ada hasil dari TC di luar negeri, TC di dalam negeri itu sepertinya belum kelihatan di sini. Ini hanya permainan seperti biasanya aja teman-teman. Belum ada permainan yang begitu atraktif yang dimainkan oleh pemain timnas U20 ini. Kekalahan 0-2 dianggap menjadi hal yang bagus bagi Coach Indra Syafri. Pertandingan Indonesia menghadapi timnas Syria yang terjadi kemarin malam sudah cukup bagi sang pelatih untuk menyusun gambaran kerangka timnas yang akan tampil di kejuaraan Piala Asia usia muda. Bahkan, timnas asuhannya justru diklaim tampil sangat bagus. Meskipun ia menyayangkan, timnas harus kebobolan 2 gol. Indra Syafri seolah berdalih bahwa timnya sengaja tampil minor agar tidak terdeteksi oleh tim lawan saat tampil pada pertandingan yang sebenarnya. Bahkan menurutnya, timnas Syria sangat wajar jika mampu mengalahkan Indonesia. Negara yang selalu terlibat konflik peperangan itu mampu menahan imbang Uzbekistan, negara yang beliau anggap sebagai timnas terkuat di grup stage Piala Asia nanti. 2 kali kalah melawan negara-negara yang juga tak tampil serius dalam pertandingan, rupanya hanya kamuflase Coach Indra Syafri yang menyimpan strategi untuk Piala Asia nanti. Bunyikan strategi untuk pertandingan yang sebenarnya itu, saya rasa itu bukan alasan ya. Soalnya kalau misalnya kita di 2 kali pertandingan kalah, itu berarti ada kelemahan di sisi pertahanan dan di sisi di setiap lini baik itu pertahanan ataupun lini depannya ya, yang kurang begitu gacor, yang karena tidak bisa membuat 1 gol pun ya. Lanjut. U20 kalah lagi aja nih. Sekarang kalah lawan Suriah U20 dengan skor 0-2. Sebelumnya tim nasional Indonesia U20 juga kalah nih di pertandingan pertama lawan Yordania dengan skor 0-1. Ini sama-sama U20 ya, tim nasional Indonesianya U20, Yordanianya juga U20. Walaupun ini hanya kompetisi uji coba sebelum kompetisi sesungguhnya yaitu Piala Asia U20, kompetisi ini namanya Mandiri Challenge Series 2025. Ya walaupun begitu tapi mainnya yang serius lah. Masa iya sih kalah 2 kali di 2 pertandingan berturut-turut tanpa satupun cetak gol. Bahkan lawan Jordania di pertandingan pertama itu Jordan itu bermain dengan 10 pemain. Kok bisa sih? Nggak bisa gitu loh. Cetak 1 gol, nyamain kedudukan nggak bisa. Permainannya juga aduh, lari-lari doang, tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Tapi anehnya nih, nggak rame. Walaupun uji coba, tapi kan ya nggak rame. Betul ya. Waktu lawan Jordan itu kan Jordan bermain dengan 10 pemain dan itu terjadi di menit-menit awal ya, waktu penjaga gawangnya di kartu merah wasit. Setelah itu timnas Indonesia tampil seperti biasa aja, nggak ada respon yang untuk memenangkan pertandingan itu, tidak ada greget-gregetnya itu. Padahal mereka itu lawannya itu si Jordan itu cuma bermain dengan 10 orang gitu, tapi Indonesia dengan pemain yang komplit 11 orang tapi tidak bisa mencetak 1 gol pun. Nah itu kan kita udah bisa menyimpulkan seperti apa lini depan kita gitu ya. Ternyata ini alasannya kenapa timnas kita 2 kali menderita kekalahan di Mandiri Challenge Cup ini. Ya pertama kalah lawan Jordan, yang kedua kalah lawan Syria 2-0. Ternyata layak kita yang satu ini sengaja menyimpan kekuatan timnas U20 agar tidak diketahui lawan. Katanya ini pertandingan disiarkan di televisi, jadi
kalau kita menampilkan permainan kita yang sebenarnya, nanti akan dibaca oleh lawan. Seperti itu katanya. Tapi ya nggak gitu juga laikku, karena ya gimana pun juga kalau kita bermain jelek itu juga udah kebaca juga sama lawan. Kita bermain baik itu juga Betul. dibaca oleh lawan juga. Jadi mau lu main baik, mau lu main ya nggak baik, nggak menurunkan skuad utama, tidak niat bermain di laga ini, ya mending nggak usah main gitu. Karena semua bakal terbaca juga oleh lawan gitu. Jadi ya sayang aja lu ikut turnamen ini, menyelenggarakan turnamen ini, berperan di turnamen ini, tapi nggak menjadikan ini sebagai ajang persiapan yang baik gitu. Sangat disayangkan aja lah yang satu ini berpikiran seperti itu. Tapi ya udahlah, gimana pun juga dia pelatihnya, dia yang tahu. Gue cuman ya gini-gini doang, nggak tahu bagaimana di lapangannya. Ya udah, tapi ini sebagai pengamat juga ya yang mengamati bagaimana sepak bola itu dijalankan. Sangat disayangkan aja coach, sangat disayangkan aja Lekku. Harusnya lu nampilkan permainan yang sebenarnya gitu. Jangan kayak Dan ada tim yang lolos juga di Piala Asia. Jordan yang hanya kita lihat lewat video ini, dan silakan setiap grup yang mulai dari penjaga gawang, setelah itu belakang, tengah dan depan. Hari ini analis tim lawan yang kita main besok, buat sudah tahu apa kita bikin di lapangan lawan mereka. Kita menganalisis video, kita selalu lakukan untuk menganalisis baik itu kita secara tim ataupun tim lawan. Dan itu yang kita lakukan untuk feedback, untuk kita menghadapi lawan-lawan di pertandingan. Tapi yang terpenting adalah mereka memahami dulu secara taktikal yang kita buat oleh head coach. Itu yang paling penting. Nah ini kan sudah diamati dulu ya sebelumnya, walaupun lewat video itu. Waktu ini kan pengamatan dilakukan waktu melawan Jordan ya, tapi Indonesia tetap kalah aja walaupun kita sudah mengamati permainan Jordan, bahkan bermain dengan 10 orang, tapi tetap aja itu tidak bisa, Indonesia tidak memaksimalkan keunggulan jumlah pemain teman-teman. Oke, tapi apapun itu semuanya hak pelatih, semuanya pelatih yang punya wewenang dan pelatih juga yang bisa menyimpulkan hasil dari pertandingan itu seperti apa teman-teman. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.